Apa komentarnya terhadap diskusi malam ini? Berisik. Oke, Pak Karni, saya terpotong beberapa segmen karena saya pergi cari ikan bakar Makassar. Dan itu ikan beneran, bukan dari kardus. Tadi saya ikuti bahwa debatnya soal teknis. Seolah-olah itu masalahnya, daya tahan dari kardus. Soal skrup, soal kedap air atau tidak. Padahal masalahnya adalah apakah kota itu kedap tipu-tipu apa tidak. Jadi itu perkaranya. Kalau soal daya tahan, saya baca tadi di koran, kota kardus yang diduduki oleh Komandan Kodim Kudus akhirnya peot. Mungkin kota itu tidak tahan diuji oleh militer. Dan juga koran lain tahun 2014, Ibu Mega protes waktu lagi kampanye di Surabaya tentang kotak kardus itu. Oleh karena itu masalahnya sebetulnya bukan apakah dia kotak kardus atau baja tahan peluru. Masalahnya adalah kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu. Itu soalnya tuh. Jadi kita berputar-putar untuk mencari keterangan bahwa ini sudah disepakati oleh DPR, Yunto partai politik. Bahwa ini pernah dari 2009 dipakai, 2015 sekarang dipakai lagi. Bahwa ini dipakai di seluruh negara. Yaitu bukan itu soalnya. Bahwa ada penolakan publik terhadap kota itu, dia tidak menolak kotaknya, tapi menolak prinsip kejujuran di dalam pemilu. Itu sama dengan ada rumah di Jakarta dijaga sama anjing galak, pagarnya berlapis-lapis untuk menghindari maling. Sebuah desa menyatakan dirinya aman karena dijaga sepasukan Brimob, lapis kedua adalah Kopassus. Pasti desa itu aman, aman secara fisik. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan rasa aman. Dijaga maka aman. Yang mesti ada adalah kehangatan berwarga negara. Di situ kita sebut trust. Saya ada di Makassar, terbang dari Malang kemarin. Di beberapa lokasi masih ada poster partai yang bunyinya begini. Silahkan hadiri apel siaga. Apel siaga. Dipakai kata siaga. Jadi seolah-olah ada kecemasan, ada ketakutan sehingga orang harus bersiaga. Bersiaga pada siapa itu? Emang ada musuh dari luar? Jadi tahun politik ini akan diselenggarakan di dalam kondisi kesiapsiagaan. Dan itu bukan watak dari demokrasi itu. Di India ada satu desa yang rumahnya itu tanpa pintu. Tokonya juga tanpa pintu. Orang bisa masuk keluar dan tidak ada yang merasa bahwa akan ada kejahatan. Karena ada trust bahwa tetangga saya tidak mungkin menjahati saya. Jadi Anda boleh ambil barang, taruh uang di situ, pergi aja. Jadi ini yang disebut sebagai etika di dalam berwarga negara. Dulu misalnya ini tadi siapa saudara yang lagi belajar berpikir filosofi tadi, siapa namanya tuh? Yang biasanya pakai PowerPoint tapi mungkin sudah mampu untuk mengucapkan pikiran yang jernih sehingga tidak perlu dibantu oleh PowerPoint. Siapa namanya? Oh ya oke, siapalah. Prof 2 lembar. Ya, Oke, saya akan katakan siapa Anda nantinya. Silakan bicara. Anda pembohong sebenarnya. Ya. Oke. Mau bicara duluan? Boleh? Boleh. Boleh. Jadi gini, Prof. Saatnya, Prof. Anda bukan profesor. Anda dokter Andes gitu ya. Jadi gini, menurut saya Anda harus menjelaskan posisi Anda. Sebab makanya saya tanya tadi sama Pak Karni, Anda sebagai pengamat atau sebagai bagian dari
kepentingan itu. Nah, tapi malam ini sudah saya ketemu jawabannya bahwa Anda sebagai Yaitu apa itu oposisi jadi bagian dari sana. Jadi jangan lagi menggunakan bahasa Anda yang sok-sok filosofi itu. Sebab tadi saya kasih Pak Karni, bisa nggak ditampilkan di sini? Jadi saya bikin video, saya sudah kasih, tapi itu hak Anda. Apakah mau ditampilkan atau tidak? Bahwa orang ini sebenarnya pembohong. Dia adalah manipulator. ya. Boleh saya ingin lihat. Nggak ada untuk durasi yang lain. Walaupun saya nggak tahu video apa. Oke. Boleh saya lanjut ya? Oke, jadi saudara Sebentar, Faisal. Ibu. Masih berhubungan dengan Rocky itu dulu S1 ilmu politik juga, teman seangkatan. Jadi dia sebetulnya punya ilmu untuk menjelaskan tentang pemilu ini. Dana hibah yang tadi dikatakan kotak suara enggak. Dana hibah Jepang itu untuk bilik suara, bukan untuk kotak suara. Itu Akbar. Tadi juga dikatakan Bapak Faisal Akbar mestinya baca. Prof, saya mendapatkan informasi ini dari orang KPU sendiri lah. Saya yang memutuskan waktu itu. Jadi baca klarifikasi KPU tanggal 9 Mei 2005 untuk Komisi 2. Karena semuanya ada di situ. Anda jelaskan kepada Pak Putu Arte. Saya Kotak mendapatkan suara, informasi ini dari Putu Arte, sebentar. mantan Kotak KPU. suara, karena tadi dianggap kita dikoruptorkan. Saya kasih tahu, dana pemilu 2004 itu cuma 7,2 triliun. 3 kali pemilu. Pertama kali Indonesia punya database penduduk itu 2003 yang bikin, KPU 2004. Dengan 12 variabel. Kita nyontek dari model KPU-nya Australia. Voting roll, karena di sana compulsory voting. Jadi data pemilih terbaik di dunia untuk pemilu itu Australia. Kita punya dulu P4B, karena dulu kewenangan KPU. KPU ini penting, dulu Pak Nazar kena yang katanya tadi, itu 11 miliar untuk 500 rupiah setiap pekerja pemilu, 5,5 jutaan pekerja pemilu, dengan 500 rupiah asuransi. Pemilunya sukses, tapi tetap kena KPK. Data pemilih pertama kali KPU. Harga bikin data pemilih dulu cuma 427 miliar. Kemudian diganti di 2009 dengan DP4 itu 3,8 triliun. Database-nya kita sudah serahkan ke Kemendagri. Kemudian di IKTP 2014 menjadi 5,8 triliun. KPU masih meminta lagi 1,68 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat biaya pemilu 2009 itu 2004 7,2 triliun, 2014 itu 21 triliun. Koruptor itu ada 2 jenisnya. Setelah saya juga pernah diinterogasi, tapi saya tadi katanya saya pernah tersangka. Enggak. Ada koruptor sejati, ada yang dikoruptorkan. Ya, jadi alat untuk menghancurkan lawan politik pakai KPK. Pemilu itu from bullet to ballot. Ya, jadinya sebetulnya jangan menggunakan kekerasan di dalam konteks itu. KPU tugas konstitusi yang dulu harusnya BPUPKI, amanat BPUPKI itu MPR. Sekarang diserahkan kepada KPU. Nah, di sini letaknya pentingnya KPU diawasi juga. Ya, jadi supaya apa? Supaya tugas konstitusionalnya itu jalan dengan baik. Saya ingin klarifikasi karena tadi urusan ditangkap dan ini pasti dilihat banyak orang. Makasih. Tolong baca laporan KPU 9 Mei 2005 di Komisi 2. Baik. Sekarang Rocky. Lanjutkan. Tadi sampai di mana tadi ya? Saya juga udah lupa. Oke, saya mau terangkan begini nih. Soal ribut-ribut kotak suara itu cuma ujung dari hilangnya kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu. Mulai dari soal IKTP, soal data 30 juta suara yang dianggap bodong segala macam tuh. Nah, kalau kita rumuskan soal hari ini, inti utamanya adalah ketidakpercayaan terhadap proses pemilu. Jadi jangan dipersoalkan ini kedap air atau tidak kedap air. Kalau kita hitung misalnya opini publik hari ini secara diam-diam menganggap bahwa akan ada kecurangan di dalam pemilu. Tentu dengan sekuensis fakta atau kecurigaan yang makin lama
makin terbukti. Nah dulu di Yunani itu pemilu itu nggak pakai kotak karena pemimpin itu diundi aja. Siapa yang terundi, saya yakin bahwa orang itu akan pergi ke DPR dan mewakili rasa kepentingan saya. Demikian juga kalau saya yang terundi, dia yakin saya akan pergi ke DPR untuk mewakili kepentingannya. Karena ada semacam etika bahwa siapapun akan mewakili siapapun dengan kualitas yang sama, dengan jenis keadilan yang sama. Itu yang disebut prinsip primus inter pares. Sekarang prinsip itu nggak ada. Tidak ada kehangatan berwarga negara. Seluruh sifat kecurigaan diucapkan di dalam pertandingan politik hari ini. Nah, minggu lalu atau beberapa minggu lalu saya katakan bahwa ini kayak orang ada di atas kapal yang oleng dan akan tenggelam, tikus-tikus mulai lompat. Jadi publik merasa bahwa ini tikus dari kapal sekarang lompat ke kotak suara. Nah kalau tadi dikatakan kenapa nggak dipersoalkan dari 2014 segala macam. Dari awal sudah mulai dipersoalkan. Tapi pada waktu itu pemilu 2014 mungkin orang masih merasa kotak suaranya mau dimaling. Karena itu bikin dalam bentuk yang lebih susah dimaling. Sekarang malingnya ada di dalam kotak suara. Itu masalahnya, itu sistemnya tuh. Sistem yang akan menipu. Jadi algoritma publik memutuskan bahwa kita atau publik akan mengucapkan protes, akan mengucapkan pikirannya melalui simbol yang disebut kardus. Jadi itu aja sebetulnya soalnya. Jadi ngapain ribut saudara cari legitimasi pada ini adalah keputusan politik, ini keputusan DPR. Loh, benar, itu semua benar. Tapi rakyat nggak percaya bahwa keputusan itu akan menghasilkan keadilan. Ngabalin kenapa mandang saya? Saya mau bilang. Mau interupsi, silakan. Begini. Rocky Gerung, dengar baik-baik kata-kata saya. Bagaimana cara Anda menghitung tentang begitu tidak hangatnya orang tentang bernegara? Itu satu. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan intelektual yang bagus, orang percaya dengan Anda di kepentingan publik ini untuk memberikan rasa optimisme kepada rakyat Indonesia. Bagaimana Anda bisa melakukan satu survei, satu penelitian dan mengambil kesimpulan terhadap akan ada kecurangan dalam pemilu? Hei Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Tidak boleh begitu sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus. Saya terus terang datang ke sini karena saya tahu Anda ada dalam rapat ini, dalam dialog ini. Sayang sekali loh, kau ada di Kota Makassar tempatku. Itu yang saya, ya tapi oke lah. Tapi saya mau bilang bahwa ini untuk kebohongan kesekian kalinya dan berulang-ulang tidak boleh Anda lakukan dan membohongi publik. Anda membuat rakyat tidak optimis dalam pelaksanaan pemilu akan datang. Hati-hati loh. Ini ada orang KPU di sini. Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan sebuah kepercayaan dan memberikan apresiasi terhadap satu sistem nilai yang sedang dibangun dengan pelaksanaan pemilu yang secara serentak dilakukan dengan kualitas demokrasi pemilu yang bagus. Coba Anda menggunakan akal berpikir yang sehat. Kau kan selalu menggunakan kata-kata dungu. Baru kau ketemu saya malam ini. Tidak boleh begitu, Rocky. Oke. Hati-hati loh. Ya, lanjut. Tidak ada lanjut. Otakmu harus kau perbaiki. Itu aja maksud saya. Narasimu tidak bagus dan diksimu menjebelekan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Udah ada jawab, Rocky. Oke, saya lanjut ya. Boleh, saya lanjut. Iya, silakan. Itu barusan saudara Ngabalin mempraktekkan apa yang disebut apel siaga tuh. Dia kayak mimpin apel siaga, marah-marah di depan kamera tuh. Jadi kalau Anda lihat usulan ILC malam ini dihasilkan oleh tuntutan publik. Kalau publiknya optimis, dia nggak akan minta Karni Ilyas untuk Jamal bahas yang soal ini. merontak-berontak. Justru karena dia Rocky. pesimis. Bukan publik. Dapat menemukan publik di mana? Di mana publik berpendapat? Survei apa yang Anda pakai? Maksud dia begini. Ayo. Maksud dia begini. Ini Jamal yang Coba. mau ngomong minggu lalu. Tapi akibat Jamal ngomong, medsos minggu ini minta ini diangkat.
Memang pernyataan Jamal Abdul Aziz sangat Oke, seksi. karena itu. Tapi tidak boleh Anda menyebutkan tentang kekhawatiran publik atas pelaksanaan pemilu. Itu yang narasi dan diksi yang tidak menunjukkan Anda sebagai seorang intelektual, Rocky Gerung. Gini ya, saudara Ngabalin. Kalau publik nggak Banyak cemas dengan mahasiswa loh. pemilu, Hati-hati pilihan katanya. oke ya, oke, saya pilihkan kata buat kamu ya. Bila publik tidak cemas dengan pemilu, maka publik tidak akan minta soal kardus ini dibahas. Jelas nggak kalimat saya? Artinya, Enggak, publik mana yang kau maksud? Artinya- Rakyat mana yang kau maksud? Anda maksudkan rakyat loh, yang ini mana? ILC ini hasil dari apa? Terus Yud Tema menemukan, hari ini mana hasil dari rakyat apa? menemukan? Di mana surveimu sebagai seorang intelektual? Rakyat mana dan publik mana? Sebutkan Rocky, biar orang tahu satu republik ini. Oke, saya Jangan sebutkan begitu ya. dong. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Doktor saya Pak. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan, oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu Oke, dengan Anda dalam forum yang terbaik. Yang Ngabalin Anda doktor. Oke, udah. Ya udah, ada lanjutin. Nggak selesai kita ada jawab-jawab. Jangan panik. Oke, ente. Pak Doktor. Panik. Ngabalin. Udah bisa apa aja setelah jadi dokter, saudara Ngabalin? Kalang kabut kan, kalang kabut. Pusingkan ente. Apa? Saya kurang dengar. Kalang kabut ente kan? Mau bilang apa coba? Mau ngobrol apa? Hilang narasi pikiran normalnya. kabut. Karena selalu Anda Oke. menggunakan Kalang kebencian, ujaran kebencian. Penuh fitnah dan adu domba. Oke. Ente kalang kabut, frasa itu akademis tidak? Teori komunikasi itu menyebutkan ada satu teori yang namanya content analysis. Pilihan kata. Kalau Anda mau cari dengan teori ilmu, mari kita bicara dulu. Ini bukan tempat dialog. Ini masing-masing. Setiap kata dijawab. Ya. Oke. Dato' Daulat Tuanku, terima kasih. Boleh Sekarang saya giliran lanjutkan? ada 10 menit. Berapa menit? 10 menit. Yes. 10 menit, saya pakai 7 menit, 3 menit saya subsidi buat otaknya si Ngabalin ya. Tadi saya terangkan bahwa bahkan bila suara itu dikumpulkan pakai tas plastik, kantong kresek itu, kalau ada trust pada masyarakat, dia nggak akan protes tuh. Karena dia tahu bahwa suara itu akan tiba di tempat perhitungan yang benar. Tapi justru karena kepercayaan itu hilang, maka soal kardus ini dibicarakan. Begitu cara melihat semiotik saudara Dr. Ngabalin. Ada nggak pernah belajar itu. Ada nggak bisa mengabstraksikan pikiran publik. Ada ingin tagih lewat survei. Begitu banyak pikiran yang tidak bisa disurvei, yang tidak bisa diucapkan. Tapi kemampuan intelektual kita membaca asumsi itu. Itu pelajaran metodologi pertama, Dr. Ngabalin. Oke ya, saya masih mau bantah. Boleh dokter benar. Ente profesor dari mana? Gak, gini. Saya tidak. Dia nggak pernah Coba, ngomong dia saya terangkan ya. profesor. Justru yang salah itu forum ini. Saya yang pertama nyebut Prof. Padahal bercanda maksudnya. Nah, tuh. Sekarang dia saya kasih 7 menit tadi kan. Untuk ada 3 menit. Ya udah. Tapi Ya. nggak sekarang, nanti. Tunggu dia. Silakan. Oke, kita mau lihat akibat dari pembicaraan hari ini. Karena itu, gak penting sebetulnya mau pakai baja atau kardus. Yang penting ada keyakinan pada masyarakat bahwa pemilu ini akan berjalan dengan rasa jujur, dengan keadilan. Partai Demokrat, balihonya baru diganti, baru diacak-acak tuh. Nanti ada ide buat, kalau begitu supaya baliho itu nggak bisa diturunkan, nggak bisa dirobek, bikin baliho pakai baja gitu. Karena otak Ngabalin tidak cukup kuat untuk menahan serangan oposisi, maka otaknya dipakai, ditempel baja supaya
kuat. Itu kan konkret, Anda nggak bisa berpikir abstrak. Kalau saya bilang, otakmu coba ditempeli baja tuh. Tentu aja saya nggak datang ke tukang las buat ngelas otakmu. Tapi kasih perlengkapan yang lebih logis untuk membantah pikiran orang lain. Gitu. Oke ya, jadi kita ada di dalam suasana itu sebetulnya. Kekurangan kemampuan untuk melihat apa yang unspeakable, yang tidak bisa diucapkan oleh rakyat. Yang bahkan tidak bisa dibaca oleh survei. Nah, saudara-saudara, saya menganggap bahwa di depan kita ada suasana lain, yaitu suasana untuk seolah-olah to be or not to be bagi petahana itu. Jadi, karena itu kita bertengkar untuk hal yang sifatnya teknis. Padahal ini masalah-masalah etis. Drop legitimasi, hancur public trust. Itu yang harusnya jadi pintu masuk untuk membahas perlu tidak kotak suara itu dibuat transparan, perlu tidak kotak suara itu dilengkapi dengan skrup yang kuat. Transparan itu bukan bahwa kotak itu bisa dilihat dari luar, tetapi prinsip bahwa pemilu itu tidak boleh dikendalikan oleh opini penguasa, itu aja kan. Kalau sekarang misalnya semua menteri adalah juru kampanye, dia digaji untuk bikin kebijakan tapi sekaligus jadi jurkam. Itu aja udah tidak transparan. Karena dia udah ambil mencuri legitimasi, mencuri otoritasnya untuk diganti dengan elektabilitas kan. Kan gak jujur kan pemilu itu kan. Dari awal udah gak jujur. Jadi saya tutup begini aja deh bahwa tetap dalam 5 bulan ke depan kita masih akan bertengkar dengan soal-soal teknis. Karena berebut elektabilitas. Tetapi demokrasi hanya bisa tumbuh bila public ethics itu bisa dikendalikan dengan akal sehat. Bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan dengan marah-marah. Nah, ini akhir tahun dan mungkin kita bertemu di tahun depan dengan nalar yang lebih bersih. Supaya semua argumen publik itu diskrutinisasi hanya berdasarkan kepentingan untuk berbeda pikiran. Itu yang namanya oposisi. Jadi kalau Anda bilang bahwa saya bukan pengamat tapi oposisi, apa bedanya? Mengamat dengan memberi teguran pada kekuasaan, itu juga adalah tindakan oposisi. Itu oposisi artinya kan berpikir agar supaya dibuka kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan yang lain. Itu namanya oposisi. Nah berpikir itu, Dr. Ngabalin, Yunto, Dr. Akbar Faisal atau Faisal Akbar, berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Menggeleng artinya oposisi itu. Mengangguk itu feodal. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Terima kasih. Ya cukup, Anda 3 menit. Saya minta 30 detik. Oke. Jadi gini, Saudara Rocky Gerung, saya akhirnya malam ini ingat nama Anda. Saya pernah dulu mengagumi Anda dan saya cabut itu karena ternyata Anda bukan siapa-siapa. Tapi saya ingin mengatakan begini, malam ini Anda selesai. Anda menunjukkan dengan jelas bahwa permainan kata-katamu yang Yahud dan bisa menghipnotis banyak orang, malam ini selesai. Anda hanya seorang manipulator. Saya bisa menunjukkan malam ini sebenarnya, tetapi kebijakan TV One mengatakan tidak bisa dan saya hormati itu. Tapi sekali lagi, Saudara Rocky Gerung, Anda seorang manipulator. Anda tidak layak mendapatkan penghargaan yang begitu banyak dan Anda nikmati acara bernama ILC ini. Seharusnya Anda membayar mahal ILC karena Anda orang yang paling menikmati acara ini. Baik, sekarang data Anda tentang keburukan saya diiklankan aja di media Indonesia atau di Metro TV gitu. Rocky, Bung Rocky, waktu Anda udah habis. Bung Rocky, saya dari tadi selalu melahirkan satu positive thinking dan sebuah optimisme bagi sebuah bangsa yang besar. Saya berkali-kali berpendapat bahwa sebuah bangsa yang besar dan kuat itu adalah orang-orang pintar yang hidup dalam negara itu membangun sebuah optimisme dan positive thinking. Karena itu kehadiran kami pada malam hari ini adalah menjelaskan tentang titik kebenaran. Kenapa orang menggunakan kardus dari hasil keputusan DPR, pemerintah dan KPU dalam rangka apa? Meyakinkan masyarakat yang tadi Anda maksud. Bagaimana mungkin Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E menjelaskan tentang sistem
nilai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada KPU dan lain-lain. Turunan-turunan inilah yang menurut saya kita punya kewajiban sebagai orang-orang terpelajar. Semua kita yang hadir di sini untuk memberikan rasa optimisme kepada rakyat Indonesia bahwa penyelenggaraan pemilu kali ini adalah serentak dan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam rakyat dan negara Republik Indonesia. Itu saja yang saya minta dari saudara. Pikiran-pikiranmu yang bagus sebagai seorang intelektual. Tapi Anda menyebutkan bahwa bagaimana cara Anda bisa menghitung secara diam-diam akan ada kecurangan dan tidak ada kehangatan bernegara. Oh, benci kau betul sama Republik ini dan pemerintah. Itu sebabnya saya berkeberatan selaku tenaga ahli dalam kantor staf kepresidenan dan atas nama pemerintah hadir pada malam hari ini. Ingin mengatakan bahwa Anda telah menyebarkan kebencian kepada rakyat Indonesia. Begitu Rocky Gerung. Terima kasih Dato. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, Sekarang saya tutup giliran. ya, saya tutup ya. Saya kira cukup, Rocky. Supaya fair gitu. Seluruh keterangan saudara Ngabalin itu saya terima sebagai siaran pers istana, bukan sebagai pikiran akal sehat. Baik, terima kasih.